Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada berapa, Mas Wahyu? Ya, Gimana? baik. Ya, ada berapa? Ada banyak. 10. Masya Allah. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11, Mas. Ada 10, kurang 1. Oh, iya, itu oke. Dimaafkan ya. Kalau nilai dosen B masih ya, B plus. Ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga sudah, saya setidaknya saya catat anaknya Nabi siapa, yang laki-laki siapa, putri Nabi siapa, kemudian eh, nasabnya Nabi sampai Nabi Adam itu setidaknya meskipun kita tidak hafal, kita tulis ada di bagian dari kita. Untuk apa tujuannya? Ya untuk menakar bahwasanya sejati itu kita lebih cinta kepada siapa. Ya kan? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11, ya, 6 dari suku Quraisy, kemudian 4 dari kalangan Arab, ya kita sudah sampaikan di sini juga, dan ada 1 dari Bani Israel, ya. Coba saya sampaikan nih, bisa dicatat nih, istri Nabi itu ada Khadijah, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Hafsah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Saudah, ada Zainab binti Huzaimah, kemudian ada Zainab binti Jahiz, ada 2 Zainab, Maimunah, Juwairiyah, dan Sofiyah. Itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya ada berapa? Anaknya ada banyak, ya. Tapi yang laki-laki itu meninggal semua, tinggal yang perempuan. Nah, ini harus kita ketahui, teman-teman. Karena kenapa? Maka bohong, ya. Bohong ketika kita lebih mencintai. Enggak, aku tuh cinta sama Rasulullah, bukan sama Sehun, tapi sama Kim Jong Un. Sama si Kim Jong Un. Taehyung, ya Allah, ya Taehyung, saya baru ingat Taehyung. Saya lebih mencintai Taehyung. Tahu nggak sih yang baru viral tuh? Taehyung Jimin, Taehyung Jimin. Astagfirullahaladzim, nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu adalah contoh, ya, contoh bagaimana kita harus lebih mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ketika di yaumil akhir, teman-teman, Nabi itu akan menghampiri semua umatnya. Nabi akan menghampiri, karena gini teman-teman ya, saya katakan kepada kalian, bahwasanya kita hidup di dunia ini nggak lama-lama banget. Serius, itu nggak lama-lama banget. Kita hidup di dunia ini paling maksimal 60 tahun. 63 tahun lah kalau umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semisal hidup di akhirat itu selamanya, teman-teman. Ya, ingat teman-teman, kalau kalian selama di dunia ini terlalu boros dan wasting time, terlalu wasting time dengan kehidupan duniawi, kalian akan menyesal, benar-benar akan menyesal. Ya, akan menyesalnya kenapa? Allah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'la, Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu itu terlalu banyak ngurusin perkara-perkara dunia, kebanyakan tu'tir. Dari kata-kata kasara, dari kata-kata kasar. Ya. Kamu terlalu banyak, kasir. Terlalu banyak kamu mengurusi perkara dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu abqa, kekal dan abadi, layaknya cinta kita. Bukan. Lah, akhirat itu merupakan tempat yang abadi. Maka saya katakan, ketika kalian lebih menyiapkan sesuatu yang sifatnya sementara itu lebih banyak daripada sesuatu yang kekal itu lebih sedikit, maka sungguh keliru dan keblinger. Saya katakan, semisal saya akan ajak Anda kalian semuanya itu ke Solo. Solo deket ya. Saya ajak kalian ke Solo 1 hari, semuanya saya ajak ke Solo 1 hari, sama saya ajak kalian ke Bandung 1 tahun. Kira-kira kalian akan lebih menyiapkan bekal yang lebih banyak itu kemana? Ke Bandung. Ke Bandung, Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya kita akan lebih banyak menyiapkan untuk ke Bandung daripada ke Jogja, mungkin daripada ke Solo. Ke Solo mungkin kita cuma pakai 1 baju aja karena sehari. Nah, Allah itu juga katakan kepada kita loh, dikasih tahu sama Allah, dunia itu sebentar, akhiratnya itu lama. Tapi kenapa kamu lebih memperbanyak urusan-urusan yang sebentar?
coba ditingking-tingking dulu, ditingking-tingking dulu, ya kan? Sejatinya kita nih sekarang apa sih yang kita kejar di dunia ini? Pacar kita. Ingat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa ahbi. Hari di mana nanti mar'u min akhi. Seseorang itu akan lari dari seorangnya. Bebek kamu ketika nanti di akhirat itu lari, terbirit-birit, tercandu-candu. Bener-bener nanti bebek-bebek kalian itu bakal lari semuanya. Karena kenapa? Mereka akan bingung dengan urusan dia pribadi. Ya, maka ketika ada cowok bilang aku akan menjagamu di dunia dan di akhirat, gak ada, nggak ada, bohong, kamu bohong, bukan aku yang bohong, ya itu bohong, ya karena ketika ada seseorang cowok kamu yang benar-benar ingin menjaga dunia dan akhirat, pasti dia akan mengatakan, beb, kayaknya kita udahan dulu deh sekarang, ya nanti aku akan datang lagi ke kamu bawa harapan palsu, ya enggak, bawa akan bawa kepastian ke kamu. Sekarang izinkan aku mendekat kepada Allah, kita minim komunikasi, kalau emang kita mau taruh, sudah saling apa yang kita harus tahu, sudah begitu aja. Ya, tayyib. Nah, maka kita harus tahu teman-teman bahwasanya mana nih yang harus kita persiapkan lebih banyak itu apa. Maka teman-teman bisa memuhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan hasibu anfusakum, hisab diri kalian, bahwasanya kita nih sekarang nih udah apa aja sih, ya kan? Apakah kita, terutama di dalam tema kita sekarang masalah cinta, apakah kita lebih mencintai makhluk yang biasa aja daripada seseorang yang harus kita cintai? Boleh kita mencintai makhluknya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita boleh Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintainya. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya cinta ini, ya, itu sejatinya yang paling banyak harus kita kasih ke siapa? Maka kita akan sedikit melihat, ya, dari para sahabat, kisah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman tahu nggak, Abu Bakar itu cintanya sama Rasulullah itu banget, bukan cinta yang apa ya, beliau normal. Maksudnya cinta di sini adalah bagaimana beliau mencintai sesama muslimnya, ya. Karena gini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau itu saking cintanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mensedekahkan seluruh hartanya, semua saldo ATM-nya semua dikasih. Untuk apa? Untuk keperluan Islam. Zaman dulu, ingat, dan keimanan orang zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau kalian tiru, ya itu terserah kalian, cuman kalian harus berpikir, ya. Ketika Rasul tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kasih semua hartamu untuk di jalan Allah ini? Kemudian dia mengatakan, Rasulullah bertanya, lantas apa yang akan kau tinggalkan kepada keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan keluargaku kepada Allah. Itu keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab nggak bisa kayak Abu Bakar, beliau cuma bisa setengah aja ngasih seluruh hartanya. Bahkan di kisah yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah beliau itu bersama Rasulullah di dalam sebuah gua, ya. Waktu Rasulullah itu dikejar-kejar, Rasulullah tidur, teman-teman, tidur, ya kan? Kemudian kaki Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu disengat sama kalajengking yang mematikan, ya. Bukan kaki Rasulullah, maaf, kakinya Abu Bakar. Jadi Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar disengat. Sekarang gini teman-teman, kalian pernah dicopot kerangkang nggak sih? Digigit kerangkang tuh nggak sih? Semut merah yang gede, warna hitam atau warna merah. Itu kalau udah kena kaki, ya Allah, itu pasti kalian gimana? Wah, 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 gitu kan? Pasti kan udah ngosel-ngosel ya, pasti kan akan mengosel-ngosel ya, mengosel-ngosel, mencandu-candu, ya kan? Jadi stres dilan. Ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disengat, beliau itu menahan, benar-benar nahan. Ya, nahan banget. Ya, nahannya tapi bukan kayak orang lagi ngising ya. Lagi atau di BAB. Ya. Abu Bakar itu nahan banget. Sampai saking Abu Bakar nggak kuatnya, menetes. Air matanya Abu Bakar itu netes karena saking sakitnya, teman-teman.
kalajengking, semut merah aja sakit, apalagi kalajengking yang menusuk. Bahkan saking nangisnya Abu Bakar ini nggak bisa ditahan karena Abu Bakar sedang menopang Rasulullah ketika tidur. Air matanya itu jatuh ke pipinya Rasulullah ketika beliau sedang tidur. Kemudian Rasulullah terbangun dan melihat kondisi Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, luka dipegang aja sama Rasulullah, hilang, udah nggak ada bekas sakit lagi. Itu mukjizat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian gak usah mikir kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, gak usah nyari pesulap merah, sudah pesulap merah nggak akan tahu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya mukjizat ya. Pesulap merah nggak bisa ya, nggak ada ya. Pesulap merah cuma lawannya Gus Samsudin aja ya. Maka Rasul menjelaskan kepada para sahabat itu loh, saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah tuh begitu ya. Kita aja kalau teman-teman lagi tidur di pangkuan kita pasti kan apa sih, udah sakit nih, kram, kesemutan ya kan, pasti kita akan mengatakan begitu. Tapi lihat Abu Bakar, beliau lebih mencintai ya kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman ada juga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ali ini pernah menggantikan posisi Nabi ketika tidur, yang Nabi ini mau disergap sama para kumpulan pemuda yang hendak membunuhnya. Kemudian ketika Nabi melewati yang menggunakan pasir ditaburkan, biiznillah Nabi bisa lewat. Ketika didobrak itu pintu rumah Nabi dan ditemukan ada orang yang tidur, itu mau dibunuh. Tapi ketika dibuka, itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Beliau rela, nyawanya hampir hilang gara-gara Rasulullah SAW. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ya, dan para ulama itu menceritakan bagaimana sih kita bahwasanya cinta ini harusnya kemana. Zaman sekarang, bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan meniru sifat-sifatnya. Bagi para perempuan, bagaimana sih kita mencintai Rasulullah? Ya kita, apa yang Rasulullah lakukan? Bagaimana kita menjaga marwah, izzah, ifah dari seorang wanita. Misalnya kita lihat Sayyidah Fatimah Zahra, kita lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bagaimana Fatimah itu yang akan menjadi pemimpin bidadari dan pemimpin seluruh wanita yang masuk ke dalam surga. Ya, kita contoh Fatimah Zahra, ya, mungkin dalam berpakaian, mungkin dalam bertutur kata dan bertindak dan lain sebagainya, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai yang paling baik itu sejatinya bagaimana kita mencintai saudara kita di atas syariat Allah. Ya kan? Saya tidak melarang teman-teman Mbak Hasna mencintai Mas Wahyu, saya tidak melarang. Ya, si Mas Wahyu jangan berbunga-bunga nanti pulang-pulang di DM Mbak Hasnanya. Nggak boleh ya. Kalian saksi kalau Mas Wahyu DM atau like postingan yang Mbak Hasna, wah parah. Ya. Kita boleh mencintai saudara kita tuh di atas ketaatan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana riwayat Anas bin Malik, ya, khadim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini merupakan khadim, ya, yang membantu Rasulullah. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak sempurna, ya. Kecintaan kita tuh tidak sempurna sebelum apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Keimanan kita tuh nggak akan sempurna sampai kita bisa mencintai saudara kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita senang, kita cinta, kita mengajak teman kita dalam ketaatan. Yuk Mas Wahyu, yuk majelis, yuk kita dengarkan kajian, yuk Mas, yuk jangan lupa sholatnya, ya. Tapi tolong ya, jangan digunakan pembahasan bahasa, jangan lupa sholat ya. Itu sudah ada muadzin, sudah ada yang azan, nggak usah diingetin sholat, bahasanya udah tahu. Ya. Jadi begitu, mencintai karena apa? Karena memang benar-benar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh, Allah tidak melarang kita itu mencintai hambanya. Allah tidak melarang. Tapi harus kita tahu bahwasanya yuk kita sudah bukan anak kecil lagi yang melatih. Ya, karena betapa banyak zaman sekarang itu seseorang yang sudah mencintai orang lain dalam konteksnya sudah benar-benar mencintai, dia akan dibutakan dan dia akan merelakan segala sesuatu untuk dia. Mohon maaf banget ya, misalnya perempuan nih, nggak apa-apa udah ambil aja keperawanannya kan, na'udzubillah, ya kan, na'udzubillah min dzalik, ya kan.
Kayak saking cintanya kamu sama aku, cuman gara-gara kata-kata apa? Kita tes drive aja dulu kamu itu. Kan orang kan biasanya begitu. Di tes drive kamu tuh sebenarnya iya atau tidak. Itu tipu daya syaitan ya. Saking hanya di saking hanya saking hanya ketika malam didengarkan curhatnya, saking semisal dia lagi bad mood, dia ada untuk dia. Teman-teman, ibu bapak kalian itu pasti juga bisa melakukan hal yang sama. Teman kalian, teman sesama jenis kalian itu juga bisa. Misalnya Mbak Hasna ini curhat sama Mbak Ratna Wahyu Pertiwi misalnya. Misalnya Mbak Hasna curhat sama aku begini begini begini. Itu masih bisa teman-teman ya. Ya. Dan saya juga tidak membatasi bahwasanya teman-teman yang laki-laki dan perempuan itu misalnya nggak boleh berkomunikasi sama itu terserah teman-teman ya, komunikasi sewajarnya, muamalah sewajarnya. Misalnya mendapati teman wanitanya sakit, ya udah kita bantu, misal kita kirim makanan ke rumahnya, hanya sebatas kita membantu saja, maka itu juga diperbolehkan, dan itu termasuk daripada amar ma'ruf ya. Kita berbuat baik tidak sesuai gender. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berbuat baik itu sama siapa saja. Di sini juga Rasul juga mengatakan tidak sempurna kecintaan seorang sampai dia mencintai saudaranya. Ya kan? Jadi kita peduli dengan teman-teman, kita peduli, kita mengingatkan kebaikan. Hanya memang konteks di atas ketaatan maka itu diperbolehkan, ya kan? Maka alangkah baiknya nih buat teman-teman, alangkah baiknya buat kita semuanya juga bahwasanya ketika kita mungkin masih terjebak ya dalam lingkaran-lingkaran percintaan itu, mulailah untuk mencoba sadar diri. Saya nggak mengatakan kamu itu orang yang nggak sadar ya, sadar diri teman-teman ya. Dia hanyalah orang lain yang kamu hanya kenal begitu saja. Teman-teman nggak tahu kan kalau dia kentut kayak apa baunya, nggak tahu. Dia nggak tahu karena dia nggak pernah, karena belum pernah tahu kan kalau dia lagi ngupil jelek wajahnya kayak gimana, nggak tahu ya. Aib-aibnya teman-teman nggak akan tahu. Cuman begini teman-teman ya, boleh seseorang tuh misal memang saling ingin mengenal, bertaruh, itu boleh saja, itu diperbolehkan. Bahkan Allah juga mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku, syu'uban wa qabail, dan qabilah-qabilah lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka diperbolehkan hal yang semacam demikian ya. Cuman saya kembali katakan kepada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki seperti itu, saya tidak mengatakan kepada kalian tinggalkan saat ini juga, tidak. Mulailah untuk sedikit berhijrah. Ya, kita kan sekarang juga akan mencoba untuk berhijrah cinta. Ya, cintamu itu yang kepada pasanganmu nggak usah dihapus, pindahkan saja. Ya, kenapa? Kalau kamu memang benar-benar merealisasikan cinta memang karena Allah, sumpah teman-teman. Makanya kan ada doa. Kalian sudah pernah posting juga di konten saya. Kalau teman-teman tahu saya nggak sih, ya Allah sombong banget ya tahu saya ya. Pokoknya saya juga pernah upload juga di media sosial saya juga. Saya sarankan buat teman-teman yang sedang mencintai seseorang ya, sedang mencintai seseorang itu banyak-banyak baca doa. Saya tidak menyarankan yang sholawat 10.000 kali, misalnya baca apa ya latif atau apapun 10.000 kali, kata Allah saya enggak, tapi saya lebih mengamalkan apa yang Nabi Dawud ajarkan. Beliau mengatakan Allahumma rzuqni hubbaka, mengajarkan kepada kita, ya Allah rezekikanlah kepada saya zukni hubbaka, cintamu. Ini doa orang-orang yang sedang ingin mencintai seseorang ya. Wa hubba man ahabbaka, dan cinta seseorang yang mencintaimu. Wa hubba man yuqarribuni ila hubbika, dan karuniakanlah dan berikan kepadaku cinta seseorang yang mampu mendekatkan diriku untuk lebih mencintaimu. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, yang harusnya kita minta. Teman-teman kalau putus sama orang, jangan sedih, jangan galau. Tapi tadi saya di depan bilang galau ya. Ya, teman-teman kalau putus sama orang, tapi saya nggak pacaran, jangan kira saya ya, no. Ya, saya katakan kepada teman-teman, kalau kalian lagi galau, putus, ditinggalin, dicampakkan, harus bersyukur. Karena kenapa? Allah telah memisahkan orang itu denganmu. Allah telah membuat dirimu dengan dia itu makin jauh. Karena kenapa? Allah tahu dia bukan yang terbaik untukmu. Mungkin kamu minta, ya Allah, ya Allah, berikan saya dia, ya, ataupun ya Allah saya ingin dia karena dia yang terbaik. Memang Allah menjauhkan dia dari, bukan apa? Allah tahu
bahwasanya Allah itu memberikan kepadamu kelak akan ganti yang lain, dan Allah tahu kenapa. Sejatinya bukan dia yang kamu butuhkan, karena sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang kamu butuhkan. Makanya Allah memisahkan kamu dari dia. Kamu tahu bahwasanya penderitaan akan terus ketika kamu bersama dengan dia, maka Allah putuskan kamu dengan dia. Bang, berarti gimana ketika misal kita sampai sampai sekarang saya masih bersama dia dan saya masih harmonis harmonis? Ingat, kalau teman-teman masih harmonis dengan pacar kalian saat ini, saya takut apa? Saya takut bahwasanya ini merupakan ciri-ciri di mana Allah udah cuek banget buat kita. Allah udah nggak mau lagi lihat kita. Kenapa? Teman-teman harus tahu dengan yang namanya istidraj. 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 Istidraj adalah fase di mana ketika ketika Allah sudah tidak memperdulikan teman-teman lagi. Allah sudah mencuek banget sama teman-teman lagi. Dan istidraj itu sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naml atau Al-A'raf, saya lupa. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih. Nah, ini dia teman-teman harus hati-hati banget. Allah mengatakan tentang istidraj, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika dia sudah mulai lalai dengan apa yang menjadi peringatan kita untuknya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka ketika dia sudah mulai lalai, justru kita akan buka pintu-pintu kesenangan. Gara-gara pacarnya dia semangat sholat, gara-gara pacarnya dia begini-begini, gara-gara pacarnya dia makin baik sama orang, gara-gara pacarnya karena hubungan yang terlarang tadi, Allah makin buka. Ya, gara-gara pacaran dia rezekinya lancar, gara-gara bisnis bareng pacar misalnya, dia makin laris dan lain sebagainya. Ya kan? Dikatakan fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kita akan buka seluruh pintu-pintu kesenangan lagi buat dia. Hatta idza farihu bima utu. Sampai dia itu farihu bima utu. Dia merasa bahwasanya bahagia atas apa yang Allah berikan kepada dia. Padahal dia lagi maksiat, berpacaran dan lain sebagainya. Nah, ingat apa di ayat terakhirnya Allah mengatakan akhadnahum baghtah. Setelah proses tadi diberikan kesenangan, dia merasa bahwa ini dari Allah, pada dia lagi maksiat. Akhadnahum baghtah. Allah timpakan bencana musibah bagi dia secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan dia tiba-tiba akan membisu. Dan Cek, sebelumnya Bang Rishad mengingatkan waktunya kurang 10 menit lagi. Masya Allah. Ya, 10 menit lagi teman-teman ya. Akhadnahum baghtah tadi. Tiba-tiba Allah berikan boom, bencana bagi dia. Faidahum mublisun, bisnisnya bangkrut, dia ada masalah sama pacarnya misalnya. Allah berikan itu musibah. Ya. Maka jangan sampai ketika kita merasa baik-baik saja, ketika di dalam fase maksiat ini kita baik-baik saja, jangan sampai kita merasa B aja. Kenapa? Itu sangat menakutkan dan itu sangat menyeramkan. Kenapa? Jangan sampai Allah sudah mencuekan kita, Allah udah nggak peduli bagi kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita sama-sama ya, kita tidak menyalahkan cinta teman-teman. Kita tidak menyalahkan cinta ya. Namun bagaimana bisa engkau mencintai makhluk melebihi dari seseorang yang menciptakan makhluk tersebut ya. Engkau mencintai orang yang benar-benar menurutmu itu baik banget buat kamu, tapi kamu melupakan bahwasanya ada Allah yang menciptakan dia, senantiasa dia bisa berbuat seperti itu kepada kamu. Maka sesungguhnya alangkah baiknya kita lebih mencintai siapa? Kita lebih mencintai Allah, ya kan? Kita lebih mencintai Allah. Kita lebih mencintai Allah. Saya baca komen jadi gelpok. Ya. Kita harus lebih mencintai Allah dibanding daripada makhluknya. Makanya tadi amalkan doa Nabi Dawud yang saya tadi sampaikan, bahwasanya tadi Allahumma rzuqni hubbaka. Kita senantiasa berdoa, ya Allah, rezekikan kepadaku cintamu, wa hubba man ahabbaka. Karena kita itu meminta cinta dari Allah, maka Allah akan menurunkan cinta kepada kita. Wa hubba man yuqarribuni ila hubbika, dan cinta yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bukan berarti yang kita sampaikan dari tadi ini adalah bagaimana kita membenarkan apa yang semestinya terlarang. Ya, pacarannya menjadi pacaran syariah. Ya.
Kalau ada bank, ya, kalau ada bank yang bank itu konvensional, karena banyak yang diperdebatkan, maka kita memilih dengan bank syari, bank syariah. Gak mau kalah, pacaran juga dibuat syariah. Oke, kita mulai conversation-nya. Habibi, asik. Misalnya ini kajian ini, kajian ini. Besok pagi ada kajian, yuk kita sama-sama menimba ilmu Allah, yuk. Iya Habibti, nanti kamu nanti kamu pakai baju apa waktu di Zoom atau acara-acara yang bukan on air ya, yang off air ya misalnya. Aku pakai baju merah, yaudah kamu pakai baju merah juga ya. Ntar ketika sudah di kajian, ya dia kayak gini. Ketika ketemu sudah di kajian misalnya, dia duduk kemudian karena apa biasanya di belakang, dia kayak gini. Duh, pegel, pegel. Oh, dia sudah, masya Allah. Sama pun kayak gitu. Ya, oh dia udah ada di belakang ternyata kayak masya Allah. Terus nanti kalau orang pacaran biasa kan lihatnya kan gitu kan kayak kayak hai ayam gitu kan misalnya gitu kan. Dia tidak, masya Allah, tundukan pandangan, masya Allah. Tapi ada pacaran, ya sabi-sabinya, bisa-bisanya ya ini sama aja ya. Ketika malam Habibi kita nggak boleh ke orang pacaran ya. Kalau mau orang-orang malam sleep call, kita harus al-kahfi call. Tolong ya. Ya, malam Jumat kalau orang lainnya pasti video call, enggak kita al-kahfi ini aja. Ntar kamu yang 1 sampai 10, aku 10 sampai selesai misalnya. Baca tuh 10 sampai selesai. Ya, nggak bisa. Tolong ya, nggak bisa. Boncengannya pakai baju syari semuanya. Kita ntar dibatasin aja pakai tas. Eh, nggak kasih tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada kayak gitu. Wow. Ya. Teman-teman mungkin sedikit ya yang kita bisa bahas pada kali ini. Setidaknya kita gunakan untuk sesi tanya jawab saja. Intinya teman-teman kita kembali bahwasanya saya tidak menyalahkan cinta. Cinta itu hakikatnya memang ada dan cinta itu juga tidak bisa dipaksakan untuk hilang karena cinta itu timbulnya dari mata turun ke hati. Yo, ya. By the way teman-teman, saya beberapa minggu yang lalu itu juga isi di Poltekkes, tapi offline ya, offline. Saya dari Poltekkes Surabaya, Poltekkes Tasikmalaya, kemudian ini Poltekkes Jogja. Saya kira undangannya kemarin offline, kalau offline kan lebih enak gitu ya, ya kan sih, bisa ngeliat wajahnya Mas Wahyu gitu kan ya. Ya, terus bisa ngelihat ukti-ukti yang mencintai tapi syar'i sama ahli-ahli bisa saya tunjuk. Kamu lihat ke belakang dari tadi kamu lihat uh, semua ya Poltekkes ini hijrah, Poltekkes bagus, saya sangat setuju banget. Tapi kapan nih panitia diadakan offline? Masya Allah, nggak Insya Allah ya. Jadi itu teman-teman, intinya semoga ini juga bisa menjadi motivasi. Kita ingat tadi tentang dunia ya, dunia itu sebentar. Pacar kalian dia akan bantu kalian di akhirat, yang membantu memberikan syafaat, yang ketika matahari itu turun 5 jengkal di atas kita, yang ngasih minum itu Rasul, dan Rasul akan ngasih minum kepada kita dari telaganya, dan minuman yang kita teguk meskipun satu tegukan itu akan membuat kita tidak akan pernah haus selamanya. Itu Rasul, dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minuman kepada orang yang nggak cinta dengan beliau. Ya, maka sebagai penutup, takaran cinta yang sebenarnya adalah orang yang wajib kamu cintai harus lebih tinggi, 1 sampai 50 derajat cintanya, rate cintanya. Tapi kepada makhluknya, kepada orang yang semestinya kita harus cintai biasa-biasa aja, 1 sampai 5 aja. Pepatah Arab mengatakan, cintailah seseorang itu biasa-biasa aja dan bencilah seseorang itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau suatu saat orang yang kau cinta berlebihan akan menjadi orang yang kau benci, akan menjadi orang yang paling kau benci, dan orang yang kau benci mungkin di awal akan menjadi orang yang kau cinta. Dan semoga itu bisa menjadikan cinta kita makin sehat, bagaimana semestinya kita mencintai makhluk selain daripada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum wa akhirul da'wana. Mungkin ini bisa kita sampaikan, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih Bang Rishad yang Masya Allah luar biasa. Materinya ini sungguh
kemudaan banget ya, cocok dengan anak-anak muda dengan sekarang gini, yang menggebu-gebu cintanya, tapi tidak mengontrol dengan baik cinta yang suci tadi. Masya Allah, Pak. Oke, ini ngomong-ngomong Bang Rishad ini arek Jawa Timur tah? Lah aku wong Jawa rek. Ya apa Oh, sih? Iya. ya, Masya Allah, cuman Jawa ini gara-gara suwi gak ngomong Jawa jadi rada aneh. wah, ya lagi lapo kayak. Iya, kayak kok jadi kayak sih? Itu kan Jawa Tengah nggak sih? Iya, Dan sebagainya. Ya, saya sih sebenarnya benar-benar sekarang juga sibuknya juga hanya saya kuliah, kemudian juga ya aktif di media sosial saja. Dan saya senang banget gitu menginfluence anak-anak teman-teman kita anak-anak muda untuk lebih cerdas lagi. oke Jadi siap. begitulah insya Allah. Oke, langsung saja Bang Rishad untuk peserta yang ingin bertanya. Kami memprioritaskan bagi peserta yang rasain dan berani mengaktifkan video dan mic untuk bertanya secara langsung atau bisa lewat chat. Tapi kami memprioritaskan bagi peserta yang ingin raise hand, tanya langsung untuk sesi tanya jawab ini. Kalau tidak ada, bisa di kolom chat. Silahkan peserta. Kami memprioritaskan untuk penanya bagi penanya yang mengangkat tangan atau langsung open mic. Atau mungkin bisa open video juga. Biar Bang Rishad lihat ukti kayak. Yang penting jangan open yang lainnya ya. Ya, oke. Ya. Silahkan peserta sesi tanya jawabnya. Jadi peserta nggak ada yang mau raise hand. Kami memprioritaskan bagi penanya yang ingin raise hand. Atau langsung open mic. Baik, mungkin peserta malu-malu ini Bang, buat tanya secara langsung ini. Gak ada yang raise hand dari Kayaknya udah tadi. pada paham semua deh kayaknya. Oke, ini ada salah satu chat dari peserta. Ini aku nanya gitu nggak ini? Ini Kamu nanya gitu nggak ini? kayaknya. Oke, Assalamualaikum Kak Rishad. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Setiap manusia itu punya perasaan suka dan itu fitrah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan perasaan itu sendiri pada saat bertemu dengan dia? Wih, dia siapa ini? Silahkan Bang Rishad untuk menjawab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah saya katakan juga bahwasanya memang perasaan cinta itu fitrah. Cinta itu memang nggak bisa diminta untuk nggak muncul karena cinta itu juga memang dari hati. Namun bagaimana sih ya kan cara kita mengendalikan perasaan itu sendiri? Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang itu memandang lawan jenisnya dan kemudian timbul perasaan yang namanya suka, ini wajar banget. Ya, ini adalah hal yang sangat wajar banget. Yang tidak wajar adalah bagaimana dia mengekspresikannya. Ya, kalau dia memang menyukai orang tersebut, maka yang lebih baik adalah bagaimana dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi saya ajarkan. Atau dia menggunakan doa yang lainnya, maksudnya gini, ya Allah, saya menyukai hambamu yang ini misalnya. Dan dia misalnya berada pada satu kampus yang sama kita katakan. Maka kita doakan dia. Bagaimana kita, karena gini teman-teman, the power of doa ini nggak akan pernah meleset. Makanya dikatakan doa silahul mukmin, doa itu senjatanya kaum muslimin. Maka hal yang bisa kita lakukan yang paling baik kalau memang kita nggak mampu buat menikah ya, karena kan ada orang tuh bilang ke ceweknya,
aku bakal kok nikahin kamu setelah ini, setelah kuliah. Waktu ditanya kamu semester berapa, saya masih maba. Iya, 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 kamu maba, ya kan? Maka ketika memang dia ini sudah mampu, seorang wanita ini mampu, karena gini teman-teman, wanita itu boleh confess, tapi benar-benar tujuannya benar-benar syar'i. Misalnya, dia bilang ke temennya yang perempuan, saya suka sama pria tersebut, ya kan? Dan kalau memang pria tersebut itu memang juga hendak menikah, maka saya mau mencalonkan untuk dia. Misalnya, kalau kalian merasa hal itu, karena gini, Sayyidah Khadijah itu melakukan hal yang sama kepada Rasulullah. Yang melamar Rasulullah itu Khadijah. Khadijah yang minta Rasulullah, yang melewati perantara. Maka nggak apa-apa kamu sampaikan kalau memang kamu menyukai dia, sampaikan saja. Tapi tujuan kamu memang benar-benar untuk hal yang syar'i, ya kan? Karena gini, betapa banyak laki-laki yang menyukai perempuan kemudian disampaikan, dia nafsu, dia tergoda oleh nafsu. Maka gini teman-teman, apakah kalian mau mendapatkan laki-laki yang demikian? Dilihat cewek cantik sedikit, follow, like, komen, DM, ya kan? Udah kayak apa aja ya, di DM, hai kamu yang di depan gedung FKUI tadi ya, misalnya. Apakah teman-teman juga ingin mendapatkan laki-laki yang mudah mengucapkan hal demikian ke wanita? Ya tentu pasti juga tidak, ya kan? Maka gini, memang Allah katakan at-tayyibin at-tayyibat, yang baik untuk yang baik itu tidak serta merta kamu soleh mendapatkan yang soleh banget, enggak. Karena ada yang soleh tapi istrinya misalnya nakal, kebalikannya istrinya soleha tapi suaminya suka pemabuk dan lain sebagainya. At-tayyibin lit-tayyibat, yang baik untuk yang baik itu dalam beberapa aspek dan sisi. Misalnya seorang laki-laki yang mampu menundukkan pandangannya, menjaga syahwatnya, nafsunya, maka dia akan dipertemukan kepada perempuan yang juga menjaga. Yang menjaga ketemu yang menjaga apa? Yang mudah TP-TP, yang mudah caper, dan perempuan yang mudah juga buat caper, dia akan ketemu si caper dengan si caper. Ya kan? Maka saya katakan, ketika teman-teman mencintai seseorang, ya, tapi teman-teman harus tahu sih apa sih dasar saya mencintai dia. Apakah karena ketampanannya? Karena ketampanan pasti akan hilang. Ya, ingat, seganteng-gantengnya Mas Wahyu, nanti usia 70 nggak ganteng lagi dia. Ya. Ya kan? Secantik-cantiknya Mbak Hasna, nanti 60 udah nggak ada cantiknya. Yang kalian cari itu apa? Yang kalian harus cari adalah bagaimana kecintaan itu membawa kepada Allah. Ya, bagaimana Mas Wahyu bisa membawa Mbak Hasna, acie, acie. Bagaimana seorang laki-laki itu bisa mengendalikan, membawa istrinya ke surganya Allah. Karena itu perintah dari Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Perintahnya Allah begitu. Maka perempuan, carilah laki-laki yang bisa menjaga keluarganya. Ya, jangan sampai mencari laki-laki yang deyus, ya nggak pernah cemburuan, ngebolehin. Karena di TikTok tuh banyak tuh laki-laki yang boleh ceweknya eh, tato, minum, party, dugem, asal sama aku, kata dia. Apa sih? Ya kan itu kayak kayak red flag banget buat saya. Maka seorang perempuan dan seorang laki-laki, carilah wanita yang memang benar-benar bisa membawamu ke surga, yang mau kamu ajak ke surga. Kalau laki-laki yang mau buat kamu ajak ke surga, mudah diatur, enak ya. Yang memang enak dipandang juga termasuk daripada salah satu kriterianya. Tapi kan pandangan manusia beda-beda ya. Pandangannya Mas Wahyu beda, pandangannya saya juga beda, dan lainnya beda. Maka saya katakan kepada teman-teman yang memiliki perasaan bagaimana cara untuk menundukkannya, pikir teman-teman, kenapa saya mencintai dia, atas dasar apa? Apakah dia laki-laki yang mampu membawa saya? Nah, maka itu. Dan kalau kita berharap kepada Allah, doa kepada Allah dengan doa yang tadi, maka Allah akan tampakkan. Dia ada nggak mungkin teman-teman. Kalian tahu kan orang Indonesia nikah sama orang Prancis tiba-tiba. Kok bisa sejauh itu? Ya itu jodohnya. Memang itu jodohnya. Ya kan? Kok bisa orang Yogyakarta nikah sama orang Bandung misalnya? Kok iya memang itu jodohnya. Apalagi ini cuma satu kampus. The power of doa. Banyak-banyak doa, banyak-banyak minta Allah perbaiki diri. Kamu memperbaiki diri akan mendapatkan yang memperbaiki diri. Kamu mudah buat membuka hati akan mendapatkan yang mudah juga mendapatkan hati. Tergantung bagaimana sudut pandang kamu dalam mengatur cinta. Baik, terima kasih jawabannya Bang Rishad.
Ini ngomong-ngomong ini kostum kita juga tema kebudayaan ini ya. Batik dengan saya pakai wayang ini. Masya Allah, kita cinta Indonesia, cinta NKRI. Oh, cinta Indonesia. Dari harga mati. Oke, ini dapat info dari panitia ini bagi peserta yang bertanya dengan secara langsung ada giveaway. Ada giveaway dari panitia ini. Masya Allah, Silahkan dengar itu. bagi panitia yang mau, bagi panitia, bagi peserta yang ingin langsung bertanya ada giveaway dari panitia. Silahkan, kalau nggak ada yang bertanya saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya tunggu atau dihitung aja ya? Hmm. Dihitung aja. Kalau ada peserta yang langsung bertanya, ada giveaway nih dari panitia ini. Hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 3,5, 2, 2,5. Ini yakin nggak ada? Ini ada giveaway loh dari panitia. Sat, sat, satu. Wah, sayang sekali nih giveaway-nya hangus nih. Oke, kita lanjutkan di kolom chat saja dari Kak Nurul Ainun. Assalamualaikum Kak Rishad dan Kak Moderator ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kak, ketika seorang sudah mati rasa dalam mencintai seseorang, wah ini cintanya sudah mati rasa ini. Apakah hati kita sudah ditutup rapat oleh Allah? Bukankah hal yang seperti itu tidak baik kalau Allah sudah menutup hati kita? Monggo Bang Rashid, Bang Rishad, Bang Rashid terus ya. Bisa Mas Bayu aja menjawab. dijawab, Mas Bayu kan juga ditanya. Mati rasa, ya teman-teman. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, barakallahu. Jadi, sekarang itu juga banyak statement-statement dari feminis. Saya tidak menyalahkan feminis, jadi tolong jangan salahkan saya karena feminis. Feminis itu banyak mengatakan no child, child free, ya. Bagaimana nggak punya anak? Udah ada statement begitu, child free. Dan menurut saya ini sangat menentang syariat karena mengapa? Kalau emang kalian nggak mau punya anak, ya sudah, nggak usah bikin gerakan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya akan senang ketika melihat umatnya lebih banyak nanti di hari akhir. Nah, akhirnya juga timbul lagi nih yang namanya boleh nggak sih kita nggak nikah gitu. Maka yang harus kalian tahu apa sebab kita mendiagnosa dulu. Apa sebab sih kok bisa seperti itu? Kamu disakiti kah? Ya, itu mungkin ada permasalahan dengan mental kamu, ada permasalahan dengan psikis kamu. Maka harus kamu perdalami. Kenapa? Menikah adalah sunnah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa menjadi wajib. Karena gini, kalau kamu tidak menikah karena memang kamu itu nggak mau tapi kamu pacaran, dosanya besar, malah lebih besar lagi. Kenapa? Kamu menolak syariat, kamu nggak mau sama syariat tersebut. Nikah itu termasuk daripada menyempurnakan separuh agama Allah. Ya, kalau kamu nggak mau menikah cuma gara-gara kamu disakiti, bahaya. Tapi kalau misal kamu bisa deket sama orang, TTM atau FWB zaman sekarang ya, bisa FWB-an misalnya, ini parah banget. Kenapa? Kamu kamu menentang syariat. Tapi kalau emang kamu benar-benar gak cinta sama siapapun dan sudah didiagnosa ya bahwasanya memang kamu itu memang memiliki masalah yang seperti itu, harus ini diobati dulu. Ya, entah kalian itu mungkin ya karena kan biasanya ada jin-jin, ada syaitan, iblis yang dia itu hinggap di tubuh manusia tujuannya untuk menutup perasaan cinta. Kenapa? Jin yang sudah cinta sama dia dan bisa dinikahin jin kan bahaya kan? Sampai dinikahin sama jin misalnya. Nah ini adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai ternyata kita ditemukan indikasi ada itu. Ya, karena ada orang yang nggak mau nikah tuh biasanya ditempelin, terkadang bukan semuanya ditempelin, tapi ada masalah psikisnya. Jadi coba periksa dari dua tadi, rukiah atau kalian datang ke orang-orang yang benar ya, bukan spiritual yang paranormal. Saya tidak menyarankan ini dimarahin ke sulap merah nanti kalian. Ya, silakan datang kalian ke orang-orang yang mengerti dengan hal begitu, ya masalah psikis dan rukiah untuk mendiagnosa. Tapi kalau emang ditemukan memang kamu enggak sama sekali memang sudah menjadi penyakit yang tertentu,
wallahu taala alam, saya berlepas dari hal tersebut. Cuman menikah itu indah, akan banyak ditemukan keindahan-keindahan yang luar biasa. Nikah itu enaknya memang 5%, 95%-nya enak banget. Enak banget. Kalau enak banget loh yang EBL gitu kan. Enak banget loh. Kenapa? Setiap yang kamu lakukan antara suami dan istri pahala, megang pahala, melihat pahala, berhubungan pahala, peluk-pelukan pahala, kadel-kadel ya sambil nonton film malam-malam, kadel-kadel sama ayang pahala, ayang-ayang halal ya, pahala ya kan, curhat-curhat sampai tidur bareng, ketiduran itu pahala. Semua segala aspek suami istri pahala. Ya daripada kamu check in ya di Amaris Hotel Jogja, nggak boleh, dosa, dosa. Ya, daripada check in ya kan kadel-kadel di hotel, mendingan kadal-kadal dalam ikatan halal gitu kan, sambil nonton drakor gitu, ayo ayo itu ganteng, lebih ganteng aku nggak sih gitu. Misalnya, jadi begitu ya. Enak kok tanya kepada orang-orang yang menikah ya, pasti ada masalah, itu pasti, karena masalah tidak mungkin lari dari kehidupan, bukan dari pernikahan, dari kehidupan masalah nggak akan pernah pergi, pasti akan ada. Tapi yang unik, yang enak ketika menghadapi masalah itu bareng-bareng. Coba lihat film, kalian nonton ini gak sih, Reval Hadi sama siapa tuh filmnya, Wedding Agreement. Coba lihat Wedding Agreement ketika Starla, bukan Starla, siapa sih namanya, itulah pokoknya, It's My Dream, siapa sih namanya ya Allah, pokoknya pacarnya istrinya si Reval Hadi ya, sama dia itu dulu dia masalah ya kan, sampai sampai pisah ranjang, tapi udah menjadi, pas lagi baik-baiknya kan lucu, udah baik-baik, tiba-tiba paginya pakai handuk semua kepalanya, itu kan nggak tahu tuh habis main air atau bagaimana gitu kan, tiba-tiba. Tapi itu enaknya teman-teman, enaknya begitu lagi ada masalah, kemudian habis masalah malamnya bangun-bangun pakai handuk semua kan. Ini termasuk dari keenakannya menikah gitu kan, daripada pacaran kalian marah-marahan, kemudian marah-marahan di chat, dia bikin status GTP sama emoticon senyum GTP, terus nanti yang cowoknya bikin status gini, andai seorang wanita bisa mengerti perasaan jadi misalnya ya, itu kan nggak enak ya, akhirnya menjadi permusuhan, tali silaturahminya pecah. Tapi kalau sama suami istri, kamu kenapa sih marah-marah, dipegang gitu kan, aduh, aduh, kamu kenapa sih gitu kan, kamu jangan marah-marah dong, nanti cepat lekas tua. Jadi begitu, menikah itu coba aja tanya kepada orang-orang yang menikah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bang Richard sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Silahkan, tadi dari peserta ada yang raise hand. Bisa langsung menanyakan. Mbak Nadia Wati tadi. Siapa yang mau nanya? Siapa mau nanya? Silahkan Mbak Nadia Wati, bisa open mic atau mungkin bisa open video juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Kak, karena saya tidak bisa on kamera karena sedang ada kendala. Izin bertanya Ustadz. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu tetap bercandu, kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Oke, silakan. Seperti yang kita ketahui, kan pacarnya itu sudah termasuk ke zina. Nah, apakah ketika kita pacaran, orang tua kita juga kebagian dosa dari kita? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menghindari pacaran itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, barakallah. Kan Bang Richard bisa langsung nih dijawab nih. Oke. Kamu nanya ya, apakah orang tua kita, kamu nanya. Orang tua kita. Oke, biar aku kasih tahu ya. Jadi, terkait daripada orang tua kita, ya, terkait daripada orang tua itu akan kena dosa atau tidak, ada dua kemungkinan dan sudah saya bahas di konten saya juga. Saya promosi TikTok aja dari tadi, tapi nggak apa-apa. Karena ntar tonton aja. Saya udah bahas dua.
Orang tua kita bisa kena pahala, iya. Kena pahala. Pasti bisa kena dosa, iya. Pasti kena dosa. Kalau apa? Dengerin, biar kasih tahu ya. Akan kena dosa ketika orang tuanya itu membiarkan. Misalnya, tadi yang nanya Nabilawati, sama namanya Nadiawati. Nadiawati, kamu udah punya pacar belum, Nak? Udah tua. misalnya, misalnya. Kemudian, Nadiawati, kok pacarnya nggak pernah dibawa ke rumah? Orang tua yang begitu, maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Dia menyuruh anaknya untuk berpacaran. Apa? Allah tadi kita katakan ya, Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Pacaran merupakan jalan menuju ke api neraka. Orang tuanya malah nyuruh, maka orang tuanya bisa akan kecipratan dosanya. Makanya kan saya pernah lihat konten juga ya, ada orang yang bilang orang tuanya itu nanti akan disiksa ya, dikubur. Bisa menjadi iya, bisa menjadi tidak. Tadi iyanya ya, kalau orang tuanya mensupport, dukung, ayo dong nak, pacarnya dibawa ke rumah, dikenalin ke orang tua misalnya. Kalau orang tuanya nggak paham, bisa teman-teman ingetin. Tapi kalau orang tuanya menyuruh, kemudian kalian lakukan, dosa dan bisa menjadi siksa. Kemudian bisa nggak disiksa dan nggak dapat apa-apa, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya setiap manusia itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa kamu, dosa Risha, dosa Mas Wahyu, dosa Haria Prahesti, dosa Nadiawati, dan lain sebagainya. Setiap dosa orang-orang tuh pasti satu persatu. Kalau orang tuanya bilang Nadiawati, Papa atau Papski nggak ridho kalau kamu berpacaran. Mamski juga nggak mau kalau kamu berpacaran. Tapi Nadiawati backstreet, pacaran diem-diem, ya. Itu kan minta di shemah gitu kan ya. Itu minta ditampol. Udah nggak boleh kasar-kasar KDRT. Ya, apalagi banting istri. Nggak boleh. Ya, jadi ketika orang tua Nadiawati udah ngasih tahu Nadiawati jangan pacaran, maka ketika Nadiawati backstreet dan pacaran, orang tuanya nggak kena dosa. Kenapa? Sudah diingatkan, sudah dikasih tahu. Apapun yang Nadiawati lakukan sama pacarnya, orang tuanya terhindar dari hal itu. Maka ketika nanti kita semuanya menjadi orang tua, kita bilang ke anak kita, nak jangan pacaran, ya kan? Kalau anak kita tetap pacaran, yang dosa dia sendiri. Ya, itu. Kemudian, jadi ini orang tua bisa kecipratan, bisa tidak. Kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya apa? Apa Mas Bayu tadi? Setelah orang tua kena. Tentang tadi menghindari pacaran. Nah, tutorial tips menghindari pacaran. Ya, maka cara untuk menghindari pacaran, tutorial untuk cara menghindari pacaran adalah bagaimana kamu menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang semestinya kamu lebih melakukan hal itu kepada pacar kamu. Kamu pengen bucin, silakan bucin ke orang tua. Maksudnya bagaimana? Kalau misal kamu dari luar beliin tuh orang tua makanan ya, beliin kebab atau jus alpukat misalnya, pulang-pulang kasih ke orang tua. Kemudian kalau ketemu orang tua, curhat sama orang tua, banyakin bagaimana kalian itu mencintai. Karena gini teman-teman, lagi masih ada loh kata Bung Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru jangan joget, Mas Wahyu jangan joget. Soalnya katanya Bang Haji Roma Irama gitu, kalau sudah tiada baru kerasa. Orang tua kita kalau udah nggak ada, apalagi yang masih ada ya, kalau udah nggak ada, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud, tapi kalau yang masih ada, selagi masih ada, maaf banget, pacar kalian meninggal, ya mungkin kalian akan sedih, tapi nggak sesedih ibu. sedih tisu-tisu. Ya, nggak akan sesedih ibu dan bapak kalian loh kalau meninggal, ya kan? Tapi kalau pacar kalian meninggal, ya sudah, itu sih dari ya nggak boleh ngatain. Ya, kalau yang meninggal itu orang lain, itu oke. Tapi kalau yang meninggal orang tua tuh bakal sedih banget. Makanya tips menghindari pacaran adalah ya tadi, bagaimana kita lebih memfokuskan kepada orang tua kita, ya. Cintanya tadi yang saya simpulkan tadi, cintanya itu diukur. Kalau saya cinta sama pacar saya, nanti saya akan dibagikan bersama pacar saya. Ya kan, makanya tadi kan Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cintai. Siapa yang paling kau cintai, maka dengan itu yang kau akan dibangkitkan. Kamu mencintai Rasulullah lebih, kayak tadi takarannya 1:50, maka kamu akan dibangunkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kamu mencintai Rasulullah 1-5, tapi pacar 1-10 atau sampai 50, kamu akan dibangkitkan bersama pacar
di hari akhir, ingat yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana orang lari dari saudaranya. Jadi begitu ya. Sudahlah, enak nikah, beneran sudah enak nikah. Pacar kamu bilangin, mas kita nikah aja nggak sih gitu, daripada daripada begitu. Jadi itulah, coba ya, waktu positif banyakin baca buku, banyakin cerita Nabi dan lain sebagainya. Barakallah. Oke, baik Bang Rishad, Masya Allah. Tipsnya bisa diterapkan nanti buat kita-kita yang lagi cintanya menggebu-gebu nanti. Masya Allah. Oke, tadi kayaknya ada salah satu peserta yang raise hand lagi atau sudah menghilang atau masih raise hand lagi ya? Sebentar. Kalau nggak ada, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom chat. Izin bertanya moderator. Oh, silahkan. Langsung saja penanyanya bisa menanyakan apa yang akan ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, jadi misalnya nih kan, ada teman saya, ada masalah keluarga gitu, dan dia ini sedang pacaran. Terus karena ada masalah keluarga ini, jadi keluarganya ini nggak bisa menafkahi dia selama kuliah. Dan dia ini kuliah, tapi dia tidak kerja gitu. Jadi yang menafkahi dia kuliah ini, maksudnya yang membayar uang kuliah dia ini pacarnya. Dan setelah ada masalah ini, mereka memutuskan untuk menikah gitu. Jadi itu bagaimana ya Ustadz? Tapi jangan panggil saya Ustadz sih. Saya tuh mending dipanggil Rishad aja nggak sih, daripada Ustadz tuh saya terlalu tinggi. Panggil saya Rishad. Yo. Ya. Oke. Ya. Oke, langsung Oke. saja Bang Rishad bisa dijawab Step, pertanyaan dari Mbak Adila. step terkait daripada tadi ya. eh, ini kan memang kasus tuh komplikasi. Makanya ulama itu ada beberapa hal darurat-darurat yang memang bisa meloloskan. Tapi ingat ya, meloloskannya tetap pada jalur on syariat. Terkait daripada permasalahan tadi, memang mau bagaimanapun buruk ya akan tetap buruk. Misalnya pacaran tapi dinafkahin, dikasih tempat tinggal, dikosin misalnya. Kenapa nggak dinikahin aja? Misalnya ini misalnya belum dinikahin ya. Maka kenapa nggak dinikahin aja misalnya? Nah, orang tuanya akan mendapatkan, kalau memang orang tuanya nggak mampu dan bilang bapak ibu udah nggak mampu, benar-benar nggak mampu, maka Allah maafkan dan memang itu kekurangannya. Tapi kalau ibu dan bapaknya mampu tapi nggak mau biayain, maka akan ada sanksi dari Allah untuk bapak dan ibunya. Nah, terkait daripada orang ini, pacar kalian ini misalnya dia satu satu sisi memang melakukan kebaikan. Tapi kalau misal kebaikan itu dibungkus dengan hal yang tidak benar, maka juga akan yang kelihatan itu bungkusnya, bukan kebaikannya. Meskipun udah sedekah ngasih biaya kuliah dan lain sebagainya, tapi dibungkus dengan pacaran, maka yang kelihatan tuh yang membungkus, bukan isi daripada bungkusannya. Maka solusi terbaik benar adalah menikah. Dan apa yang sudah dilakukan di masa lalu, silakan kalian bertobat kepada Allah. Karena gini teman-teman, resiko orang pacaran yang sudah lama tahunan itu adalah ketika romantismenya udah habis, bucinnya udah habis ketika masa pacaran. Ketika menikah ya tinggal buruk-buruknya, bangun tidur mukanya belekan misalnya ya, yang biasanya kalau bangun tidur video call, pakai make up dulu, blush on biar aku baru bangun tidur, padahal udah make upan, udah pakai make up tapi pas video call aku baru bangun tidur misalnya, ngomongnya begitu ya. Anda akan mendapati dia benar-benar real murni, ya sudah itu begitu. Nah, maka keindahan dari menikah adalah bucinnya dapat karena belum pernah dilakukan, buruknya juga dapat, maka itu akan berdampingan. Tapi kalau udah pacaran habis, bucinnya habis, sosmednya habis, puisi-puisinya udah habis, romantismenya habis, tinggal jelek-jeleknya aja. Sumpah teman-teman, ya. Bahkan ketika sudah menikah mungkin istrinya digombalin kayak waktu pacaran, aduh mas, udah pernah, ya kan? Yang lain dong. Kenapa? Udah bosan. Yang tiap hari dilihat dia. Nanti ketika suaminya yang mudah tergoda ngelihat cewek-cewek yang di TikTok yang pargoy-pargoy, dia ekspektasi enak ya kalau punya istri bisa pargoy misalnya misalnya kalau di rumah saya suruh pargoy terus misalnya, tapi istri saya kok gak kayak gitu ya, maaf banget,
kok cewek-cewek di TikTok bodinya lebih kayak gitar Spanyol ya, tapi istri saya kok kayak gentong air misalnya. Misalnya, Astagfirullahaladzim, body swimming, nggak boleh body swimming. Ya, misalnya ngelihat seperti itu, maka kan akan menimbulkan hal yang lain. Maka teman-teman, solusi terbaik adalah kalau pacaran udah usah lama-lama, udah putusin. Ya kalau mau menikah sama dia ya, udah taruh. Bukan menjadikan pacaran sebagai taruh. Taruh itu apa? Saling mengenal. Bapaknya siapa, kerjaannya apa, kira-kira nanti ketika menikah, saya punya usaha ini. Kira-kira bisa nggak diolah bareng. Nah, taruh itu begitu. Bukan memberikan romantisme, kecintaan. Bukan. Taruh itu bukan seperti pacaran. Taruh banyak saling mengenal. Oh, kamu memang sukanya begini, oke, kamu mungkin nggak bisa tinggal di tempat yang dingin, maka nanti kita ketika menikah tinggal di tempat yang datarannya misalnya rendah aja. Maka ta'aruf itu saling mengenal kondisi antara laki-laki dan perempuan, hanya itu saja, tapi tidak membagikan romantisme dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu, solusi terbaik adalah menikah. Dan kalau sudah menikah, insya Allah silahkan kalian bertaubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan di masa yang sudah lampau. Barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih Bang Rishad. Mungkin habis kajian ini langsung gas nikah, Bang. Oh, bentar dulu saya mau nyelesain kuliah. Aku mau datang ke kamu, tapi aku mau lulusin kuliah dulu, kan baru maba. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya terbatas juga dari kolom chat. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Saya Sarah. Izin bertanya Ustadz. Saya banyak mendengar bahwa setiap orang sudah diatur jodohnya. Jika ada seseorang yang sudah mempunyai pasangan dalam kurung menikah, kemudian berpisah, apakah pasangannya tersebut bukan jodohnya? Dan apakah dia belum bertemu dengan jodohnya, Ustadz? Dan untuk makna sesungguhnya dari jodoh itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya. Silahkan Bang Rishad, langsung dijawab, monggo. Saya mau buka kelas pranikah aja deh. Padahal saya belum nikah. Tapi, teman-teman, ada 3 hal yang memang itu tidak boleh bermain-main dengan dia, yaitu menikah, rujuk, dengan bercerai. Ya, nggak boleh bertanda, karena kalau bertanda itu jatuhnya serius. Ya, maka ketika kita ingin tahu, ketika kita bertanya-tanya, apakah orang itu tidak jodoh kita ketika sudah bercerai, maka begini teman-teman. Sebab perceraian gini, di dalam Islam itu kita harus tahu sebab musababnya, apa yang terjadi, apa dampak yang ditimbulkan. Maka pertanyaan semacam ini sejatinya eh, terlalu terlalu apa ya, terlalu mengkhawatirkan ketika kita tidak tahu aslinya. Maka saya akan sedikit detailkan bahwasanya ketika bercerai itu memang gara-gara kesalahan murni, istrinya atau suaminya itu nggak mau disuruh ibadah sama Allah, sulit diajak sholat, ya, bahkan untuk permasalahan suami istri aja dia nggak mau, sering-sering nolak atau bagaimana istrinya, maka memang ada jalan yang namanya itu nggak langsung cerai, ada namanya itu menghajar, nggak diajak ngomong, dipisah ranjang dulu, boleh memukul tapi nggak boleh membanting. Apalagi melempar bola biliar ya nggak boleh ya. Boleh, boleh memukul, tapi memukul di tempat-tempat yang kiranya tidak akan ada bekasnya dan haram ada bekasnya, dan wala tadribil wajh, dan jangan memukul wajah. Perempuan itu boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak membekas dan tidak menyakiti. Tujuannya itu apa? Hanya untuk reminder. Ya, berarti di tempat-tempat yang kiranya tidak menimbulkan bekas ya, entah kalian pikir aja di mana tempatnya. Ya, nah itu diperbolehkan ya untuk mengingatkan istrinya, bukan untuk menyakiti tujuannya. Kamu tuh udah parah loh, gitu. Kecuali bapak kepada anaknya memang juga boleh mukul, tapi untuk mengingatkan sholat, tapi nggak membekas juga, nggak boleh. Dia main victim itu nggak boleh. Kemudian ada yang namanya dihajar, nggak diajak ngomong, maksimalnya 3 hari. Kalau udah melalui fase-fase tadi, ya, bahkan seorang wanita yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya, suaminya berhak untuk nggak ngasih nafkah, itu nggak apa-apa. Kalau nggak mau taat, itu boleh nggak dikasih nafkah. Untuk apa? Ya untuk istrinya tahu. Tapi kalau udah melalui cara tadi,
melalui cara tadi masih tetap wae ngeyel, ya ngeyel, wong iki ngeyel kalau bahasa Jawa, ya ya pilihan terbaik adalah cerai. Apakah dia jodoh kita atau tidak? Mungkin Allah akan gantikan. Kenapa? Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan Allah ketika memisahkan seseorang, maka Allah tahu bahwasanya bukan itu yang kita butuhkan, bukan dia yang kita butuhkan. Ya kan? Tapi Allah akan mendatangkan yang baru. Makanya ada doa kan, nanti nanti coba saya cari, saya upload di media sosial saya lupa. Ada doa bagaimana nanti Allah akan menggantikan itu. Jadi apakah itu jodoh atau tidak, bisa jadi itu tidak menjadi jodoh. Karena apa? Allah pisahkan. Jadi dengan cara yang syar'i ya. Tapi cuman gara-gara misalnya sakit hati suaminya, istrinya misalnya apa melakukan hal-hal yang remeh, tapi suaminya enggak, kita cerai. Ya itu bisa jadi tidak jodohnya dan tidak dibenarkan cara-cara berpisah dengan demikian. Kemudian apakah pasangannya itu bukan jodoh? Ya itu tadi ya dijawab. Dan makna dari jodoh adalah bagaimana, makanya saya katakan nikah itu separuh daripada agama. Makna sejatinya orang yang menikah suami istri adalah bagaimana yang mampu membawa keduanya ke dalam Allah. Istri sama suami saling apa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling motivasi. Maka itu makna jodoh yang mampu membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan panggil ustaz ya, biar pasti tahu ya. Aku nggak suka dipanggil ustaz ya. Rar. Barakallahu fiik. Cek. Terima kasih Bang Rishad. Mungkin bagi penanya sudah jelas jawaban dari Bang Rishad. Oke, ini nanggung Bang. Tinggal satu penanya ini kayaknya kita mengkhianati beliau nih. Satu penanya lagi nih. Dari Kak Siska Novianti. Assalamualaikum Kak Rishad. Izin bertanya sebelumnya, jika pertanyaan saya keluar dari topik. Saya mempunyai sahabat perempuan yang kurang lebih persahabatan saya sudah berjalan 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu pun kami sama-sama tidak memiliki pacar. Mohon maaf sebelumnya. Namun ketika sahabat saya ini memiliki pacar baru-baru ini, setiap kali saya mengajak untuk hadir kajian dan lainnya selalu ditentang oleh pacar sahabat saya. Dan jarang sekali saat ini bertemu dengan sahabat saya. Bagaimana Kak kira-kira saya menyikapi sahabat saya tersebut? Wah ini di ghosting gitu. Masya Allah, di ghosting sahabat sendiri ya. Silakan Bang Rizal. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari tadi izin ke dosen ibu, mohon maaf ibu, setelah lagi saya ke kampus, saya masih ngisi kajian. Baik, untung dosen saya mulia hatinya. Oke, jadi di ghosting sahabat gara-gara pacar. Maka ini adalah dampak teman-teman ya. Dampak bagaimana pacaran itu menjadi contoh buat kalian nih, bahwasanya pacaran itu bisa merusak pertemanan. Kenapa? Iya tadi ya. Dan pacaran itu bisa membutakan sejatinya apa yang semestinya dia tuh kejar. Misal diajak kajian, ya diajak cari ilmu, diajak nongkrong aja udah nggak usah kajian, diajak nongkrong nggak mau. Kenapa? Mau keluar sama pacarnya. Maka teman-teman ketika Anda sudah menemui pasien akut kayak tadi, ya itu kan udah pasien parah dan akut, kronis, kritis, hepatitis. Ya, udah menemui orang-orang yang seperti demikian, maka kita hanya bisa mengingatkan. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan pamannya Abu Talib ketika hendak wafat, beliau mengatakan, wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah agar senantiasa aku bisa mendoakan kelak. Tapi apa? Abu Talib meninggal dalam keadaan non muslim, ya. Rasulullah ya yang ngingetin tuh Nabi loh. Itu nggak bisa Abu Talib. Apalagi kita kepada teman kita. Maka saran kita tetap selalu ngajak kebaikan kepada dia. Gak usah dipaksa. Kalau katanya lagu-lagu tuh jangan dipaksa gitu kan ya, bener gak sih? Ya, jadi begitu. Jadi nggak boleh dipaksa, kasih tahu aja bahwasanya sindirnya begini, kayaknya semenjak ada itu kamu udah lupa ya sama aku gitu misalnya. Kan antar cewek ya, kalau antar cewek kan nggak jijik ya. Kalau saya sama Mas Wahyu kamu udah lupain aku, kan kayak jadi serem gitu ya. Kayak feelingnya tuh bakal nggak enak kayaknya. Tapi kalau sama cewek kan kayaknya normal-normal aja, kayak
kayaknya kamu udah lupa deh, dulu kita begini, begini, begini. Ingetin aja, ya ingetin flashback aja. Gak apa-apa kok, gak apa-apa kalau emang begitu keputusanmu, cuma aku selalu doain kamu. Jadi ingetin dalam kebaikan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat atau ingatkan dia dengan cara yang baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan berharap, ingat teman-teman, jangan berharap dia berubah. Kenapa? Kalau kita berharapnya tinggi, kita yang sakit hati sendiri. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan paling pahit itu berharap sama manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka kalian tidak usah berharap, hanya mendoakan. Adapun dia kembali, maka doa kalian sukses. Ingat, doa senjatanya kaum muslimin. Yang paling baik adalah bagaimana kita mendoakannya. Ya, jadi tetap siarkan Islam, mungkin dengan postingan-postingan kalian di SWSG juga bisa membantu. Maka sering-sering ingetin aja lewat itu dan doakan baik-baik, karena itu lagi-lagi kita nggak bisa merubah dia, sampai dia sendiri yang mau merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Bang Rishad yang Masya Allah telah menyampaikan luar biasa materi, dan Masya Allah juga penanyanya juga antusias untuk bertanya karena terbatasnya waktu ya Bang Rishad. Mungkin next time kita bisa offline ya, bisa ketemu langsung. Nah, panitia offline, panitia offline. Oke, bisa ketemu langsung, Bang Rishad bisa main ke Jogja. Masya Allah, saya pengen banget ke Jogja. Serius, saya tuh nungguin undangan dari Solo atau dari Jogja sebenarnya. Kalau dari Poltekkes yang lain kan udah nih, Tasik sudah, Surabaya sudah. Nih, Solo atau Jogja nih, stabil lah. Siap Bang, siap. Nah, Oke, ini mungkin sesi terakhir, kita doa bagi Bang Rishad bisa memimpin doa. teman-teman, kita memasuki doa. Yuk kita sama-sama bagaimana doa ini setidaknya bisa benar-benar meresap buat kita hayati bersama, kita harap kepada Allah agar senantiasa ilmu kita, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah mampu benar-benar masuk ke dalam hati kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانه. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku ini ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah ya Allah yang menjaga kami dan yang melindungi kami. Rabbi firlana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqni hubbaka ya Allah, rezekikanlah kepadaku cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta seseorang yang mencintaimu, wa hubba man yuqarribuni ila hubbika, dan cinta seseorang yang mampu mendekatkan diriku kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bang Rishad. Sebelum Bang Rishad meninggalkan untuk kuliah, kita sesi foto bersama dulu. Silahkan bagi peserta bisa open kamera. Yang belum open kamera silahkan untuk open kamera. Masya Allah. Ini job rame banget dari tadi, kemana aja orang-orang? Iya Bang, dari tadi matiin kamera aja. Ya. Silahkan teman-teman peserta yang belum on kamera, silahkan bisa meng-on-kan kamera. Kita foto bersama. Panitianya pada di satu tempat ya panitianya. Saya sama semua tempat-tempatnya.
Oke, baik. Saya hitung 3, 2, 1. Next selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bang Rishad yang sudah meluangkan waktunya. Nanti next time kita bisa, Bang Rishad juga bisa kumpul join di Jogja ya Bang. Insya Allah kita ketemu di Jogja nih buat teman-teman, insya Allah. Oke Bang. Jogja makan gudeg, ya nggak sih? Oh, Gudeg yes. Jawa. Betul Bang. Oh, gudeg Jawa. Oke. Gudeg Jogja. Ayo, Masya Allah. Mari ngene kon lanjut kuliah ta? Iya, Rek, aku langsung kuliah wae yo. Ah. Oh, yo. Mungkin udah selesai teman-teman panitia ya. Ini udah selesai. Mungkin saya langsung, karena jujur Li, kalian kalau tahu saya tuh masih pakai sarung tuh di sini. Belum pakai. Jadi saya bener-bener masih pakai sarung. Nggak boleh ke kampus pakai sarung. Jadi so, ini spesial buat kalian gitu kan, Masya Allah. Oke, mungkin closing statement. Makasih banget teman-teman. Saya harus undur diri karena sudah ngelewatin banyak MK. nanti saya kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa. Makasih, Mas Wahyu. Ya, baik. Sehat-sehat Bang Rishad. Oke, Masya Allah. Saya izin pamit dulu ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masya Allah, peserta kajian akbar. Ini saya singkat acara ini kabar ya. Kajian akbar, jadi kabar. Yang telah mendengarkan materi dari Bang Rishad Ubaidillah. Yang Masya Allah bagaimana cara kita mengolah percintaan, mengolah kasih sayang, dan lain sebagainya. Saya mencatat beberapa poin yang Bang Irsyad tadi sampaikan. Cinta yang terjerumus adalah cinta yang tidak terolah dengan kasih sayang yang tidak maksimal. Ada suatu quote, tidak ada cinta yang sungguh-sungguh cinta tanpa ikatan yang sah. Ini saya ngambil dari postingan Ning Imas Fatimatuz Zahra. Quote-nya beliau. Dan bahwa dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang percintaan di Quran Surat An-Naba ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Yang artinya, dan kami menciptakan kamu, umat semua, berpasang-pasangan. Jadi, gak usah kalian khawatir tentang jodoh, tentang percintaan, dan lain sebagainya. Karena Allah sudah menaskan kamu tuh diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan wah, ini saya sudah berpasangan lama banget, terus akhirnya putus, belum bisa move on, dan lain sebagainya. Nah, ini ada salah satu doa dari salah satu istri Rasulullah, dari Ummu Salamah, doa buat move on-nya. Jadi doanya seperti ini, teman-teman semua. Allahumma ajurni fi musibati wahlufni khairam minha. Yang artinya, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Wah, ini doa move on banget ini. Kalau kita susah move on dengan dia, mau makan ku ingat kamu, mau kamar mandi ku ingat kamu. Nah, doa saja seperti ini. Allahumma ajurni fi musibati wa hlufli khairam minha. Ya Allah, berikan saya pahala dalam menghadapi musibah ini dan berikan saya pengganti yang luar biasa. Nah, jadi kita tuh sudah ditakdirkan gak usah lebih-lebihan bersedih lah.
nanti akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya. Baik, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oh iya, mengingatkan tadi yang sudah bertanya langsung, nanti bisa bisa DM lewat IG saya, yaitu Wahyu Ahmad _A, dan nanti insya Allah kalau sudah menghubungi lewat DM IG saya, bisa langsung dapat giveaway-nya. Sekali lagi saya ingatkan bagi penanya tadi yang berani menanya secara langsung, nanti bisa DM di IG saya, yaitu Wahyu Ahmad _A. Nanti insya Allah ketika sudah DM di IG saya, akan segera diberikan giveaway-nya tadi. Baik, terima kasih buat peserta semua yang masih stay sekitar 80-an. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah, mendapat barokah dari Allah, dan kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Dari saya, selaku moderator, ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahyu sebagai moderator yang sudah memandu acara pada kajian hari ini. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua agar dapat lebih baik ke depannya. Sekian acara ini kami akhiri. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Saya, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf atas salah dan kurang kami dalam menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kepada seluruh peserta kajian akbar hari ini, agar mengisi link presensi dan evaluasi yang dikirim pada room chat Zoom dan WA Group. Terima kasih. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى